warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Harinisa, mahasiswa farmasi kelas 3B dari Stikes Bakti Mandala Husada Selawi. Di sini saya akan melakukan percobaan biokimia yang berjudul denaturasi protein. Tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui proses denaturasi protein akibat lingkungan asam dan lingkungan panas. Protein merupakan susunan berbagai asam amino atau poliamida yang dihubungkan oleh ikatan polipeptida. Struktur protein terdiri dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer protein merupakan susunan linear asam-asam amino melalui ikatan kovalen, yaitu ikatan peptida dalam suatu protein. Jadi, pada struktur primer protein terdapat banyak sekali ikatan peptida. Susunan linear ini kemudian berinteraksi melalui ikatan non-kovalen, yaitu ikatan hidrogen membentuk ikatan rantai protein yang disebut dengan struktur sekunder protein. Jenis struktur sekunder protein yaitu bentuk alpha helix dan betasin. Struktur sekunder protein ini kemudian melakukan pelipatan super atau bentuk globular 3 dimensi yang dipengaruhi oleh ikatan hidrogen, jembatan disulfida, dan interaksi muatan menjadi struktur tersier. Denaturasi protein merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan atau modifikasi terhadap konfirmasi protein. Lebih tepatnya terjadi pada struktur tersier maupun kuartener dari protein. Pada struktur tersier protein misalnya terdapat 4 jenis interaksi pada rantai samping, seperti ikatan hidrogen, jembatan garam, ikatan disulfida, dan interaksi nonpolar pada bagian non-hidrofobik. Adapun penyebab dari denaturasi protein bisa berbagai macam, antara lain panas, alkohol, asam basa, maupun logam berat. Ciri-ciri suatu protein yang mengalami denaturasi bisa dilihat dari berbagai hal. Salah satunya adalah di perubahan fisiknya. Protein yang terdenaturasi biasanya mengalami pembukaan lipatan pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, protein yang terdenaturasi akan berkurang kelarutannya. Lapisan molekul yang bagian hidrofobik akan mengalami perubahan posisi dari dalam keluar, begitupun sebaliknya. Selain itu, masing-masing penyebab denaturasi protein juga mengakibatkan ciri denaturasi yang spesifik. Panas misalnya, panas dapat mengacaukan ikatan hidrogen dari protein, namun tidak akan mengganggu ikatan kovalennya. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya suhu akan membuat energi kinetik molekul bertambah. Bertambahnya energi kinetik molekul akan mengacaukan ikatan-ikatan hidrogen. Dengan naiknya suhu akan membuat perubahan entalpi sistem naik. Pemanasan juga dapat mengakibatkan kemampuan protein untuk mengikat air menurun dan menyebabkan terjadinya koagulasi. Selain oleh panas, asam dan basa juga dapat membuat protein terdenaturasi. Seperti telah diketahui bahwa protein dapat membentuk struktur Zwitter ion. Protein juga memiliki titik isoelektrik di mana jumlah muatan positif dan negatif pada protein adalah sama. Pada saat itulah protein dapat terdenaturasi yang ditandai dengan membentuk gumpalan dan larutan menjadi keruh. Mekanismenya adalah penambahan asam dan basa dapat mengacaukan jembatan garam yang terdapat pada protein. Ion positif dan negatif pada garam dapat berganti pasangan dengan ion positif dan negatif dari asam ataupun basa, sehingga jembatan garam pada protein yang merupakan salah satu jenis interaksi pada protein menjadi kacau, dan protein dapat dikatakan terdenaturasi. Alat yang digunakan yaitu pipet tetes, tabung reaksi, panci, dan kompor. Bahan yang digunakan yaitu susu dan albumin pada putih telur. Reagen yang digunakan ada cuka, perasan jeruk purut, dan perasan jeruk nipis. Percobaan pertama yang dilakukan yaitu denaturasi protein akibat lingkungan asam. Pada percobaan kali ini, langkah yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan tabung reaksi. Kemudian, masukkan sampel putih telur dan susu ke dalam tabung reaksi. Masing-masing diambil 2 ml.
Kemudian ditambahkan dengan reagen perasan jeruk purut. Masing-masing sampel ditambahkan dengan reagen sebanyak 2 ml karena menggunakan perbandingan 1:1. Kemudian dikocok. Dan amati perubahan yang terjadi. Dapat dilihat pada sampel susu dan putih telur dengan reagen perasan jeruk purut mengalami denaturasi protein yang ditandai dengan pengendapan atau koagulasi. Percobaan selanjutnya masih dengan sampel putih telur dan susu. Putih telur dan susu masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml. Kemudian ditambahkan dengan reagen perasan jeruk nipis sebanyak 2 ml karena menggunakan perbandingan 1:1. Kemudian dikocok. Dan amati perubahan yang terjadi. Pada sampel putih telur dan susu dengan reagen perasan jeruk nipis dapat dilihat pada tabung reaksi ini. Hasil yang diperoleh yaitu sampel mengalami denaturasi protein yang ditandai dengan terjadinya pengendapan atau koagulasi. Pada percobaan selanjutnya masih dengan sampel putih telur dan susu. Masing-masing sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml. Kemudian ditambahkan dengan reagen larutan cuka. Tambahkan pada masing-masing tabung reaksi sebanyak 2 ml. Kemudian dikocok. Dan amati perubahan warnanya. Hasil dari percobaan dengan sampel putih telur dan susu dengan reagen larutan cuka mengalami denaturasi protein yang ditandai dengan pengendapan atau koagulasi. Denaturasi protein akibat lingkungan asam, yaitu asam akan memecahkan ikatan ion intramolekul yang dapat menyebabkan koagulasi protein pengendapan. Penambahan asam akan menambah konsentrasi H+ yang kemudian akan bereaksi dengan muatan negatif protein yang berasal dari gugus hidroksil bebasnya. Akibatnya, ikatan kovalen seperti ikatan hidrogen pada lipatan protein akan rusak, sehingga lipatan protein terbuka dan mengalami pengendapan atau koagulasi. Percobaan yang selanjutnya yaitu denaturasi protein akibat panas. Denaturasi protein akibat panas yaitu lipatan protein menjadi rusak dan terbuka, sehingga kembali mirip struktur primer protein. Panas dapat digunakan untuk mengacaukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar pada protein, namun tidak pada ikatan peptidanya. Hal ini terjadi karena suhu tinggi dapat meningkatkan energi kinetik dan menyebabkan molekul penyusun protein bergerak atau bergetar sangat cepat, sehingga mengacaukan ikatan molekul tersebut. Semakin tinggi suhu yang diberikan, maka kejernihan dari putih telur juga akan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan menurunnya kelarutan protein dan terbentuknya endapan, biasanya disebut dengan koagulasi protein. Beberapa makanan seperti telur dimasak untuk mendenaturasi protein yang dikandung, supaya memudahkan enzim pencernaan dalam menerima protein tersebut. Kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu proses denaturasi protein dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya pemanasan pada protein dan pengaruh lingkungan asam yang dijelaskan pada video sebelumnya.